Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDX Successful Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa aktif berpartisipasi di telepon kami di 021 di 391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami ada Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Philip. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, baik Mas David. Terima kasih Pak Philip sudah meluangkan waktu di IDX Channel dan selamat tahun baru terlebih dahulu Pak Philip. Ya, selamat tahun baru juga untuk Mas David dan seluruh tim IDX Channel. Oke, hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah, Pak Philip, di hari perdana perdagangan di 2023, tapi range-nya cukup sempit dan tampaknya pergerakannya tidak kemana-mana. 6850 penutupan, dan ini hampir sama dengan posisi pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Secara teknikal, bagaimana analisis Anda pergerakan indeks harga saham gabungan di hari perdana perdagangan 2023 ini? Ya, kalau kita melihat secara teknikal ya, memang kita bisa expect nih bahwa hari ini kelihatannya IHSG ini akan cukup tertahan. Ada dua hal yang perlu dicatat. Yang pertama adalah dari level area resistance gitu ya. Level area resistance dari IHSG bisa kita pastikan itu ada di high pada tanggal 28 Desember kemarin, yaitu di harga di harga level 6.953 gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman IDX perhatikan, kita memperhatikan bahwa harga atau secara chart IHSG itu konsisten membentuk yang namanya downtrend. Begitu ya. Kenapa bisa kita sebut downtrend? Kita melihat resistance yang semakin turun dan area support yang semakin lama semakin bawah. Area support IHSG akan ada di level 6.600, tapi teman-teman harus bisa persiapkan juga apabila akan ada koreksi yang lebih jauh, itu akan menuju ke area 6.500, letak area support yang paling besar, di mana itu hampir dicapai di pertengahan bulan Desember di tanggal 12. Jadi memang wajar pergerakan IHSG so far akan cukup minim, dan kita juga masih expect bahwa IHSG akan mengalami pelemahan yang cukup dalam nih. Oke, secara teknikal indikator apa ada potensi IHSG akan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Philip? Ya, yang pertama bisa kita perhatikan ya, mainly yang bisa kita perhatikan dari indikator stokastik, di mana kita memperhatikan IHSG itu sudah jenuh beli, gitu ya. Dia sudah berada di area oversold, dia sudah dead cross, gitu ya. Jadi kita bisa memperhatikan secara stokastik, kita akan memperhatikan adanya aksi jualan yang lebih. Kenapa? Karena menurut stokastiknya dia sudah berada di atas level 80 atau di level overbought atau sudah jenuh beli untuk si IHSG sendiri. Begitu Mas David. Oke, peluang dan level support berapa yang bisa diperhatikan dengan adanya potensi koreksi yang cukup dalam ini sesuai dengan analisis Anda? Yang pertama kita bisa expect koreksi yang pertama itu menuju ke area level 6.630, itu merupakan minor support dari si IHSG sekarang. Yang kedua major support letaknya ada di area 6.480 sampai area level 6.490 Mas David. Baik, bagaimana Anda melihat di awal perdagangan ini untuk indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona merah? Apakah ini sudah diperkirakan sebelumnya IHSG tidak akan bergerak kemana-mana, Pak Philip? Ya, kita memperhatikan memang dari akhir tahun kemarin ya, kita sudah expect bahwa IHSG ini akan mengalami koreksi karena dia memang mentok terus nih di area resistance sekitar 6.960 tadi, dan dia consistently gagal untuk break, apalagi dia membentuk pola pattern downtrend. Nah, tapi memang yang harus diperhatikan bukan hanya indeksnya sendiri begitu ya, karena harga indeks itu tergantung dari pergerakan harga saham-saham di dalamnya. Tadi udah sempat disebutkan oleh tim IDX Channel di mana kita memperhatikan sektor healthcare. Ya, sektor healthcare menjadi justru titik pemberat terbesar hari ini untuk IHSG. Ya, secara sektoral, sektor healthcare kalau kita perhatikan hari ini dia minus 1,69%. Ya, akibat tadi Pak Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa kita akan segera memasuki endemi, which is sebenarnya itu memang good news untuk kita semua bahwa
badai COVID ini akan segera berlalu, tapi kalau kita lihat secara IHSG, kita melihat sektor healthcare akan menjadi pemberat yang cukup dalam. Kemudian kita bisa memperhatikan juga tadi BBRI terkoreksi minus 1,69% akibat pembagian dividen interim tadi ya. Kemudian kita juga bisa memperhatikan adanya dari sektor batu bara hari ini Adaro yang justru ditutup ARB. Akibat dari ARB, kita perhatikan bahwa Adaro hari ini menyentuh expiry date-nya gitu ya. Jadi wajar sekali untuk saham Adaro ARB karena memang sudah masuk tenggat waktu untuk pembagian dividennya. Mungkin itu beberapa hal yang menyebabkan koreksi atau relatif cukup stagnannya nih pergerakan IHSG dan potensinya untuk IHSG di mungkin bulan atau 2 bulan mendatang. Baik, gitu, saya Mas. akan coba singgung sektor kesehatan terlebih dahulu, Pak Philip, terutama Indofarma Tbk atau dengan kode saham INAF hari ini mengalami auto reject bawah di 6,96% dan ditutup di level 1070. Sebenarnya dari sektor farmasi tidak semua ini yang mengalami koreksi yang cukup dalam, tapi yang cukup mencolok ada INAF ini Pak. Di 1070 melemah di 6,96%. Untuk perdagangan esok hari, kemana arahnya untuk INAF dengan koreksi yang cukup dalam hari ini? Ya, dengan koreksi sekitar 6,96% ya. Overall secara teknikal menurut saya ini koreksi yang cukup wajar. Ya. Kenapa wajar? Karena dia rally sebesar kita lihat 21% 28 Desember dan 14% pada 30 Desember. Nah, kita bisa expect potensi koreksinya itu akan menuju ke area level 1010 di mana kita memperhatikan di situ ada base dan support kuat yang sudah dibentuk oleh INAF. Segitu Mas David. Oke, rekomendasinya seperti apa untuk INAF? Apakah kalau ingin masuk harus ditunggu level support di 1010 terlebih dahulu? Ya, kalau teman-teman mau tertarik untuk entry, kita akan wait di area support di area tadi. Yang pertama adalah di area 1010. Kalau teman-teman mau entry di sektor healthcare di area 1010. Kemudian kalau dia jebol lagi, kita akan dollar cost averaging kemungkinan di sekitar harga 930, di mana itu merupakan base yang lebih kuat dibandingkan dengan yang tadi di level 1010, meskipun ada potensi rebound di area level 1010. Bagi para investor yang nyangkut di level 1100-an untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Philip, ada semacam strategi tidak, Pak? Ya, kalau masih baru di level 1100, saya akan sarankan untuk meninggalkan dulu sektor healthcare gitu ya. Okay. Kenapa? Karena sektor healthcare pergerakannya cukup minim, kita melihat sentimennya juga sudah dicabut, dan kita memperhatikan bahwa di sini kita lihat dia potensi untuk jebol ke bawahnya itu cukup besar, apalagi kita memperhatikan hari ini volume dari penurunannya itu cukup tinggi, jadi kemungkinan besar ada potensi bahwa besok akan melanjutkan auto reject bawah. Kalau di harga sekitar 1100, tadi kita melihat penutupan di harga 1070, 7% menurut saya itu risk to reward yang masih cukup bagus ya, mengingat kita cut loss hanya di sekitar 7%-an. Baik, gitu, dari INAF kita beralih ke saham pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, datang dari perbankan big cap. BBRI ini secara fundamental mereka juga cukup oke. Kemudian juga berencana membagikan dividen interim yang juga nilainya juga cukup besar ini. Hari ini juga ikut menjadi pemberat. Tadi koreksinya hampir 2%. Pak Philip, secara teknikal bagaimana analisis Anda? Meskipun tekanan yang terjadi cukup dalam 48 tampaknya masih cukup kokoh dari support untuk BBRI. Ya, kalau kita memperhatikan BBRI ini bergerak di area uptrend channel ya. Kalau kita perhatikan level supportnya terus meningkat, dan yang tadi seperti disebutkan oleh Mas David, level support yang lebih konkret adalah di level 4.750 ya. Nah, tapi yang harus diperhatikan dari BBRI adalah awasi area di angka 5.000 sampai 5.020, di mana 2 kali BBRI ini gagal untuk breakout. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman semua. Menurut saya, apakah good idea untuk beli sekarang? No. Kenapa? Karena most likely teman-teman yang masih pegang saham BBRI kemungkinan besar akan punya average di bawah 4.800 gitu ya. Karena di harga 4.800 bisa kita katakan BRI masih cukup mahal. Nah, kalau kita mau mengejar uptrend, lebih aman kita untuk beli di sekitar area ketika nanti dia breakout dari angka 5.020. Ketika dia breakout dari angka 5.020, kita bisa memastikan uptrendnya, dan juga kita bisa memastikan bahwa BRI ini cukup kuat untuk melanjutkan area all time high-nya. Tapi selama dia belum break dari area 5.000, BBRI ini ada potensi untuk membentuk yang namanya double top, di mana itu merupakan pola pattern distribution yang kecenderungannya akan downtrend.
Baik, 5.020 level resisten yang bisa diperhatikan. Sebelum jeda, kita akan singgung Adaro. Singkat saja Pak Jeremy, dengan koreksi yang terjadi hari ini dan juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan sudah berada di level 3.500-an Pak. Analisis Anda untuk Adaro. Ya, dia sekarang bergerak di area level 3.500 ya, setelah dia memang kita lihat mentok di area resistance 4.240. Yang bisa diperhatikan adalah kita nanti akan menunggu di candle harga 3.460 apakah akan keluar sebuah rejection candle di mana kita di sana bisa entry untuk masuk kembali ke Adaro ya. Tapi so far kita melihat ARB dengan peningkatan volume yang cukup tinggi, kita akan menunggu apakah nanti akan keluar semacam candle hammer, morning star, atau kita akan melihat sebuah candle doji untuk kita menggunakan sebagai momentum ulang untuk entry sebagai pertanda apakah akan ada pembalikan arah. Karena kalau kita lihat pergerakannya cukup sideways, ini menandakan adanya pola distribution area. Baik, begitu. Gambaran secara umum level support berapa yang bisa diperhatikan ini untuk kembali entry kepada Adaro, Pak Philip? Ya. Level entry yang pertama yang bisa diperhatikan adalah di area level 3.450, itu menjadi support besar yang pertama. Ya. Kemudian kita bisa kembali averaging di harga 3.310, di mana itu major support yang kedua. Baik, dan perdagangan hari ini pemirsa, Adaro melemah di 6,75% di 3590, tapi secara tren tampaknya masih melanjutkan penguatan karena di perdagangan sebelum Agustus di Juli masih bergerak di 2.700-an dan posisi saat ini di 3.500-an dan sempat menyentuh ke level tertinggi secara year to date di 4.100-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.